Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan melanjutkan belajar kita, apa bedanya reversal dan pullback. Nah, ini jangan sampai salah. Karena apa? Banyak orang berpikir, wah ini udah pullback, oh ini udah pullback. Pullback itu apa? Kalau Anda berpikir pullback ini akan terbang sampai di langit, akhirnya Anda nahan-nahan-nahan. Padahal udah untung $100 nggak di TP, akhirnya roboh lagi. Jadi minus $100, bahkan minus 200 sampai 300. Nah ini karena apa? Kesalahan. Anda nggak ngerti mana yang pullback, mana yang reversal. Reversal itu pembalikan arah. Dari tren bearish menuju bullish. Dari tren bullish menuju bearish. Nah itu namanya reversal. Pembalikan arah. Jadi jangan campur aduk. Nah, kalau campur aduk ini ya akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para trader itu strateginya jadi campur aduk lagi. Ngomongnya tadi mau scalping, begitu terbang jadi investing. Nah, tadinya oke, oh saya ini udah strategi saya ini yang ini scalping, yang ini mid hold. Wah, keren. Udah mid hold, udah untung 700 sampai $1.000. Wah, karena sudah 1.000, saya rubah, Pak. Jadi long haul. Nah, dari scalping jadi mid haul begitu udah untung 1.000 ditahan karena akan jadi long haul. Nah, begitu sudah long haul, udah untungnya $3.000 nggak diambil. Akhirnya apa? Longsor. Ya, strategi apa kayak gitu? Strategi itu harus disiplin. Jangan berubah-berubah. Kalau disiplin itu menunjukkan apa? Mindset dan mental Anda itu mental melarat. Jadi bukan hanya akun melarat saja, mindset dan mental itu juga jangan Anda pelihara mental melarat. Lah kalau mental yang kaya, ya udahlah, udah $100 ya, terima kasih. Wong ini di God juga nggak dapat kok $100 ya, dikasih sama Tuhan $100 hari ini ya ambil. Jadi jangan berharap lebih. Jadi jangan halu. Nah, di sini Anda akan lihat, saya akan jelaskan apa itu bedanya pullback dan reversal. Ya, pembalikan arah itu reversal berbeda dengan hanya sekedar membal pullback. Nah, pullback itu namanya aja pullback. Itu hanya membal doang, nggak nerus. Kenapa? Setelah membal, ya jatuh lagi. Nah, supaya gampang diingat, nanti di rumah dicoba, saya buat ilustrasi yang gampang. Kenapa? Saya tuh suka yang muda-muda, suka-suka yang simpel-simpel ya. Saya enggak suka. Karena dari kecil tuh memang saya tuh orangnya suka simpel sampai ibu saya bilang saya ini pemalas. Dan ibu saya paling benci. Kenapa? Saya tuh malas nyapu rumah, bersihin taman, kayak apa daun-daun diangkat, nggak suka saya. Kenapa? Bagi saya nggak mau cuci piring. Oh, saya nggak mau. Kalau saya sendiri, saya cuci piring nggak mau. Tapi kalau saya bilang sama ibu saya mau jadi orang kaya, saya nggak mau nyuci piring. Saya nggak mau kerjaan-kerjaan ibu rumah tangga kayak begini, saya kerjakan. Nggak mau. Dari kecil saya nggak mau. Jadi saya melihat semua itu dengan yang simpel-simpel aja. Makanya saya ngajarin Anda juga simpel. Nah, ilustrasinya ini seperti ini. Ya, Anda coba nanti ada dua gelas, satu gelas kaca, satu gelas plastik. Nah, kita mulai dulu deh dengan gelas kaca. Namanya aja kaca, ya. Kalau kita mau bawa barang-barang yang pecah belah seperti ini, pasti ada tulisannya fragile, ya, mudah pecah, ya. Jadi barang mudah pecah. Kalau kita mau berangkat di pesawat juga sering, oh ini apa Pak? Nah, fragile, dikasih stiker fragile. Nah, jadi kalau kita sudah tahu mudah pecah, artinya ya jangan main-main. Pasti itu akan terjadi kalau Anda tidak hati-hati carry atau membawanya. Jadi kita ilustrasikan di sini ATH sama ATL. Kalau gelas itu kita jatuhkan dari ATH sampai ATL hanya menggunakan RSI, nggak pakai cluster, confirm pecah. Pecah bin Kolmar. Kolmar itu satu kota di Swiss, namanya Kolmar. Jadi waktu kita di sana, pas sampai di Kolmar, ada salah satu murid saya, si Bama itu ngomong, Guru, kayaknya kita harus cepat-cepat deh keluar dari kota ini. Kenapa, Bama? Ini kotanya namanya Kolmar nih. Ah, nanti sedikit lagi bisa Kolmargin.
Itu omongannya dia cuma hanya bercandaan loh. Kita semua ketawa loh. Tapi sorenya benar-benar roboh. Nah, jadi waktu badai kemarin itu benar-benar roboh lagi dia. Jadi Kolmar alias call margin ya. Jadi pasti pecah kacanya. Nah, kemudian kita coba pakai gelas plastik. Nah, begitu gelas plastik kita lempar, contoh lah Anda buang dari rumah, dari dalam rumah, lempar dari plafon, jatuh ke bawah. Gelas plastik itu pasti membal. Ya, membal, tapi nggak terbang. Dia hanya membal, jadi membal saja. Setelah membal, ya jatuh lagi. Jadi, kalau dua ilustrasi ini Anda pakai dan melekat di kepala, begitu pullback, Anda cepat-cepat keluar. Nah, contoh kayak kemarin NFP, begitu turun Pak, langsung beli. Begitu naik Pak, langsung jual. Karena itu hanya pullback, bukannya nerus. Wah, ini bagus nih, dapat murah. Udah pullback, udah untung nggak dijual, ya, nggak dilepas. Karena berharap, oh ini akan terbang. Enggak. Kalau lagi bearish, tetap bearish. Kalau masih suasananya bearish, pullback itu hanya ya senang-senangnya aja, naik, jual, naik, lepas, close saja. Nah, nanti kalau sudah ada reversal, pembalikan arah, baru kita tahan. Nah, nanti saya sharing ke depannya itu ciri-ciri reversal itu apa? Cirinya gimana? Nah, jadi kita bisa tahu, ya. Terus kita lanjutkan di sini kesimpulannya reversal dan pullback. Reversal atau pembalikan arah tren bullish dan bearish, ya. Sedangkan pullback hanya responsif atas jenuh jual. Ya, jadi di setiap cluster pasti ada jenuh jual dan di setiap kondisi bullish maupun bearish selalu ada pullback-nya. Nah, trading dengan mengandalkan RSI saja sama dengan memecahkan gelas kaca. Jadi kalau Anda cuma belajar RSI, saya punya ilmu nih, RSI gladiator, ilmu apa itu? Itu sama aja Anda melemparkan gelas pecah, confirm margin call. Ya, jadi RSI tidak bisa. RSI itu harus kita gunakan lagi cluster untuk kita jadikan sebagai tata kelola resiko kita. Jadi jangan halu saat pullback, ya segera TP secepatnya. Tapi jangan ragu saat reversal. Nah, pada saat sinyal reversal itu ada, masuk. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke slide berikutnya ini, slide sebelumnya, tadi Anda lihat kan di situ ada cluster. Nah, di slide sebelumnya itu ada cluster Anda lihat. Nah, jadi terima kasih pagi ini udah mendengarkan belajar kita yang singkat. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Tunggu materi berikutnya. Materi berikutnya nanti bagaimana mengetahui ciri-ciri akan reversal. Akan terjadi pembalikan arah maupun bullish maupun bearish ya. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.